Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Sebelumnya membahas babut taubah ya. Terakhir kita membahas tentang jadi Allah tertawa. Tertawa di sini tidak diartikan tertawa seperti makhluk. Orang tertawa, senyum berarti dia ridho. Maka ulama kita menerjemahkan Allah ridho. Atau Allah merasa senang kepada dua orang masuk surga yang salah satunya dulu pernah membunuh yang lain. Yang dibunuh protes, ya Allah, ini kenapa nih yang bunuh saya juga masuk surga ya. Lalu dikatakan bahwa orang ini setelah membunuh kamu dia tobat, maka dia masuk surga bersamamu. Jadi nanti kita akan melihat ada orang-orang yang masuk surga terus dia protes ya, kenapa musuh dia juga masuk surga ya. Sekarang kita masuk ke bab as-sabar ya, bab sabar. Sabar secara bahasa Arab itu artinya menahan, al-imsak, as-sabar ya. Sabar itu banyak macamnya, tidak hanya musibah, termasuk ngajar itu perlu kesabaran ya. Ngurus masjid butuh kesabaran ya. Ngurus RT butuh kesabaran ya Pak RT ya. Semuanya perlu kesabaran ya. Ngaji juga butuh kesabaran. Orang kalau tidak sabar dalam belajar, nah maka dia pengen instan, pengen cepat. Salah satu ciri-ciri akhir zaman ini, orang tidak mau berguru, nggak mau datengin guru, maunya langsung. Jadi dulu Imam Syu'bah dan sebelumnya ada lagi Imam Sya'bi, Amir Sya'bi mengatakan dulu ilmu ini cuma di dada ulama. Ketika ditulis, maka orang yang bisa membaca ikut membaca apa yang dihafal oleh para ulama. Akhirnya orang yang bukan ulama berkomentar terhadap agama. Dan itu terjadi tambah parah karena dulu cuma ada di tulisan. Dulu warakat, sekarang sudah masuk ke Google, YouTube. Jadi orang-orang yang cuma nonton YouTube itu sudah berani komentar dalam agama hari ini. Orang-orang yang cuma baca di Google lembaran-lembaran maya itu sudah berani nyala-nyalain ustadz. Ya, sudah berani kemudian mengatakan wah ustadz itu sesat. Padahal dia tidak mengerti apa-apa. Ya. Nah itu terjadi. Ini zamannya adalah puncaknya. Puncak dari kekhawatiran Imam Asy-Sya'bi. Ini mau gimana lagi, ini sudah takdirnya kita. Orang-orang yang tidak sabar, dia belajarnya lewat Google, lewat YouTube, sosial media. Kalau dulu lewat buku. Jadi dulu orang rajin baca buku aja tanpa guru, itu tercela. Sekarang cuma pakai postingan-postingan dari Google. Tidak sedikit orang yang baru-baru hijrah, baru ngaji, terus ngata-katain saya cukup dengan link-link yang dia baca. Oh, kamu baca no link ini. Link itu menukil kitab. Lah kitabnya saya sudah baca semua. Ya kita senyum aja, kita nggak usah kemudian membalas ya. Wa'arid anil jahilin. Allah mengatakan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Salah satu yang jahil seperti itu. Nggak jahil adab, jahil sehingga tidak sabar ya. Ciri-ciri orang yang tidak sabar itu gampang ingkar sebelum faham. Nah ini yang paling bahaya. Itulah ujian tertinggi Sayyidina Musa. Jadi Nabi Musa itu ketika dia diuji belajar dengan Nabiullah Khidir, ujian dia adalah ingkar. Jangan ingkar. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sambung
kamu tidak akan sanggup untuk bersama aku. Ya. Lantas ya, kamu tidak akan sanggup bersamaku. Itu ujian kesabaran. Nah, murid belajar sama guru, ketemu guru, polanya di luar yang diimajinasikan seorang murid. Bahwa murid membayangkan guru itu idealnya begini, begini. Nah, ini ujian kita nih. Kita kalau punya seorang guru, persepsi kita tentang guru, kiai, syekh, ustadz seperti ini. Ternyata nggak begitu. Kita masih berguru nggak sama dia. Kebanyakan orang nggak lolos. Nah, kita ini justru menganggap seorang guru itu seperti yang kita bayangkan. Jika berubah, kita nggak mau, dia bukan guru beneran nih. Nah, kalau begitu kita aja yang jadi guru. Ya. Berarti kita maunya standar sendiri, kita aja punya guru. Kita yang jadi guru, mereka nggak usah, mereka jadi muridnya. Jadi ada orang-orang yang berguru sesuai nafsunya, persepsinya. Bukanlah berguru sesuai dengan apa yang terjadi pada guru itu. Apapun yang terjadi pada guru itu kita ridho. Nah, kalau itu terjadi, lolos latihan Nabi Khidir. Ya. Nah, ada sabar juga, sabar dalam berumah tangga. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan sesungguhnya surat Taghabun, pasanganmu, ya, pasangan itu baik suami ke istri, itu istri ke suami, sebagian dari pasangan dan anak-anakmu aduwwal lakum, dapat jadi musuh kamu. Bener ya? Makanya ada orang tengkar nggak? Dulu nikahnya indah-indah, tapi kemudian tengkar. Ya itu dia. Karena kadang pasangan anak bisa jadi musuh. Ya. Kalau mampu sabar di situ, maka Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Baik, di sini ada banyak ayat beliau sebutkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, di bab ketiga. Lalu ada banyak hadis. Nah, kita ambil beberapa ayat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran kita semua, memberkahi pengarang kitab ini, dan menyampaikan salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Nah, ini akhir dari surat ketiga, surah Ali Imran. Wahai orang beriman, jadi yang dipanggil untuk sabar itu cuma yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang beriman, isbiru, bersabarlah, bertahanlah. Wasabiru, dan berwasiatlah satu sama lain dalam kesabaran. Nah, jadi kalau di rumah tangga, kadang kita yang sabar, kadang pasangan kita yang sabar. Kalau kita di komplek, ya, kadang kita harus nahan-nahan diri. Ada juga sabar yang jarang dibahas orang, adalah sabar menahan dua hal, nikmat dan rahasia. Menahan untuk tidak posting nikmat yang kita dapat, habis dari mana posting. Itu kalau teman-temannya iri, ya selesai sudah, nanti dikomentarin macam-macam. Karena ada ungkapan kullu man'umin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat pasti kena hasad. Pasti ada yang hasad sama dia. Ya. Setiap orang-orang yang dapat nikmat pasti ada yang hasad. Jadi jangan sering-sering posting keluar kota, posting lagi di mall mana, nggak usah. Ya. Keluar negeri. Kalau orang lain biarin, orang lain yang posting kita biarin. Ya. Karena ada beberapa kawan itu nggak kuat ya melihat orang lain dapat nikmat, nyesek dadanya. Ya. Tapi kita juga nggak akan berhenti menikmati hidup kita cuma karena ada orang hasad gitu. Udah nikmati aja hidupnya. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi tadi udah banyak
istilah sabar tuh. Lalu ada sabar yang tadi as-sabru 'alal asrar, sabar untuk tidak menyebarkan rahasia illa inda ahli, kecuali kepada ahlinya. Nah, ada orang-orang nggak sabar ngomong rahasia, dibuat channel di YouTube khusus bahas ilmu makrifat. Padahal ilmu-ilmu begitu nggak boleh disebar sembarangan. Kalaupun disebar, ada caranya. Dimulai dari analog. Jadi ilmu rahasia setinggi apapun itu bisa dijelaskan, tapi pakai analog. Karena di Quran itu analog itu banyak. Allah menyebutkan mathalul ladzina, masal ya, perumpamaan, maka Imam Ibnu Qayyim nulis kitab namanya Al-Amsal, permisalan, analog ya. Kadang-kadang kita nggak sabar ya. Ada kawan saya sekarang dia manhaj dakwahnya agak berbeda ya. Dulu waktu dia berdakwah, dakwah di kapal, ada orang minum-minum, salamatullah. Ada orang suka minum-minum, langsung mau dia labrak itu orang. Namanya orang mabuknya masih separuh, itu bisa main golok. Udah hampir dibunuh itu Ustadz, karena nggak sabar ingkar kepada orang yang sedang mabuk. Jadi mau ingkar saja ada caranya, nggak boleh asal ingkar. Maka setiap di sini ada namanya ukuran kedewasaan jiwa, ada kedewasaan ruh. Ruh itu dewasa kalau dia mampu menahan rahasia-rahasia Allah dan mengerti rahasia-rahasia Allah. Kalau jiwa yang sabar itu menunjukkan jiwa itu sudah tua, sudah matang, walaupun tubuhnya masih muda. Ya, kan banyak orang udah tua badannya, tapi kesabarannya nggak ada. Ya, nggak sabar dari semua yang tadi. Baik. Nah, saya juga perlu kesabaran ngajar. Dulu waktu kita awal-awal ngaji, itu yang hadir cuma 3 orang. Ya. Itu ada di Ciputat dulu. 3 orang, lama-lama jadi 13 orang, lama-lama 30 orang. Maka kita nggak sedih juga orang ngaji berapa aja. Saya udah biasa. Orang sekali datang 3 ribuan, orang sekali datang 10 ribuan, itu udah biasa, udah sama rasanya, udah hambar rasanya, ya. Karena ngomongnya sama aja. Satu hal yang membuat kita senang. Jadi orang-orang kalau sabar adalah hiburan dari Allah. Setiap majelis yang kita buat itu dihadiri malaikat-malaikat Allah. Ya, Bapak ini buat majelis istiqomah aja, itu malaikat ngabarin ke malaikat yang lain. Pengurus masjid itu kalau nggak sabar gawat itu. Ya. Jadi guru harus sabar. Apa aja dimensi hidup kita harus punya as-sabr, ya, kesabaran. Nah, semoga sifat sabarnya ada dalam diri kita semua. Nah, sabar itu mesti diuji. Maka ada indikator-indikator untuk mengujinya. Ada media-media ya untuk mengujinya. Nah, nanti ada indikator kesuksesannya ya. Apa aja medianya? Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, media-media untuk menguji kesabaran. Medianya bukan sosial media ya. Perangkat-perangkat yang Allah siapkan untuk menguji kesabaran. Ayatnya kita sudah hafal semua barangkali. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Jadi pembuktian benar kan nih orang sabar. Maka diberilah beberapa alat uji. Pertama, bisyai'in, kami akan nabluwannakum, sungguh kami akan uji kamu. Jadi ini Allah ngomong pakai sungguh. Sungguhnya 2 kali, ada lam dan nun. Wala nabluwannakum. Lam pertama menunjukkan sungguh, lalu nun di belakang menunjukkan kesungguhan. Berarti 2 kali. Sungguh benar kami akan menguji kamu dan selalu menguji kamu. Karena ini menggunakan kalimat
dalam bahasa Arab disebut fi'lun mudhari', ya, kata kerja yang aktif dan selalu berlaku. Sungguh kami akan selalu menguji kamu dengan apa? Bisyai'in. Syai'in itu dalam bahasa Arab sedikit saja. Bisyai'in minal khauf, sedikit saja dari khauf, rasa takut. Waktu pandemi ada rasa takut kan? Awal-awal pandemi kan Depok yang nomor 1 ya, bener. Depok yang kena, yang tutup kompleknya di daerah Kalimantan. Kita baru dari Kalimantan, Pak, malam tadi saya baru sampai. Yang tutup kompleks itu yang kena Depok, kan lucu. Ya itulah bisyai'in minal khauf. Nah, khauf ini disebarkan melalui berita-berita, kata-kata orang. Galak bener itu dulu ya. Kita ikut jaga-jaga dulu ya. Komplek kita paling ini, kalau komplek Pak RT Pengasinan aman nih Pak Fahmi ya, santai-santai aja karena orangnya sudah dewasa ya. Tapi kalau di sini kan kompleknya newbie Pak ya, komplek baru. Bisyai'in minal khauf. Nah ini pelajaran ke depan, kalau kita nggak usah terlalu over menanggapi salah satu yang menakutkan ya. Bisa jadi ke depan virusnya bentuknya ada lagi, dan saya udah berkali-kali mengatakan ini WHO ngomong bahwa virus ini ada 6, padahal virusnya waktu itu baru 1. Loh, kok dia tahu? Berarti dia dan yang buat virus udah kontak-kontakan tuh ya. Lu punya virus berapa gitu. Ujung-ujungnya ya bisnis. Tapi nggak ada perasaan tuh orang, nggak ada sisi kemanusiaan itu. Dan ini yang disebut kerusakan jawra, zulma, kerusakan yang di muka bumi yang itu rata. Nggak ada satu negara kecuali kena. Nggak ada Pak negara yang aman. Semuanya kena. Minimal kena beritanya. Wal ju', lapar. Nah ini berat ini ya. Saya masih ingat waktu pandemi itu sudah memuncak. Puncaknya bukan di angka pandemi, tapi di dompet. Apa kata kawan saya? Biarlah kami berperang dengan perut daripada berperang dengan virus. Virus biarin. Tapi kalau mau perut kami nggak kuat, akhirnya keluar dari itu, semua penjagaan menjadi ditabrak semua. Tapi kasihan ya, itu benar-benar menegangkan saat-saat itu. Kita takut ketemu orang. Masjid ini masih ingat Pak, kita buat majelis ya waktu itu ya, buat majelis tajwid. Saya sudah lama Pak nggak ngajar tajwid. Selama pandemi itu kita hidupkan masjid, waktu itu cuma berapa orang kita ngaji tajwid. Tapi belum beres saya udah kabur lagi. Maaf ya Pak ya. Nanti yang ngajar Ustadz Zain mana Ustadz Zain? Pulang kampung habis. Enggak, masih balik lagi. Alhamdulillah. Seharusnya beliau tuh yang ngajar tajwid. Masa kita semua yang ngajar, udah hadis kita ngajar, Quran kita ngajar. Tajwid ngajar, tamak banget saya itu ya. Terpahala sama saya semua ntar. Wa naqsin minal amwal ya. Dan kekurangan sedikit kok, naqsin min. Nah, ini menunjukkan sedikit kurang dari harta. Selama pandemi, Masya Allah juga banyak orang yang tadinya gajinya wow ya, mobilnya wow, perumahannya wow, tapi semuanya kredit. Gaji hampir 100 juta, ada yang lebih. Pandemi tiba-tiba menjadi nganggur, jobless. Itu rumah belum selesai, rumahnya gede. Jadi nggak kayak rumah kita, Pak. Rumah kita kan kecil nih, sini standar lah ya. Mobilnya Masya Allah. Itu dia bingung, ya banyak juga yang stres. Maka kemarin itu lebih banyak orang meninggal karena stres daripada virus. Ini hemat saya ya, karena kita teman-teman saya yang meninggal sebelum
sebelum kena virus ke apa. Tapi kebanyakan dia stres duluan. Gimana nggak stres? Orang udah sakit, satu ruangan sendiri. Stresnya tuh. Wah, itu lebih dahsyat stresnya. Kalau dia nggak belajar ilmu mengenal Allah, maka dia nggak tahu cara memanfaatkan kesepian itu. Ya, kalau saya dulu emang senang sepi-sepi, Pak. Jadi saya dulu waktu kecil itu dilatih untuk zikir sendiri 40 hari 40 malam. Nggak boleh ngomong kecuali sepentingnya. Kita cuma 3 tuh ya di surau itu. Saya di tengah, di sudut teman saya, bertiga aja. Kita nggak ngomong-ngomong kecuali di waktu-waktu tertentu. Lampu yang dihidupkan cuma lampu kecil sekali. Sehingga udah terbiasa sepi. Kayak saya bilang ke orang di rumah, kita cari rumah yang agak ke hutan-hutan yuk. Nggak mau deh. Sudah terbiasa sepi gitu. Maunya di komplek. Kalau di komplek, urusannya komplek, Pak ya. Wal anfus ya. Dan kekurangan jiwa, maksudnya mati. Nah, virus itu inilah dalilnya. Kenapa mesti ada orang meninggal karena virus? Ini dalilnya. Bahwa memang akan selalu ada apapun itu namanya, entahkah virus, entahkah musibah alam, bencana, apapun namanya, nanti akan terjadi. Mungkin kita akan menyalahkan virus, menyalahkan yang baru disuntikan ke kita itu apa? Vaksin. Itu kan konsep kita, Pak. Kalau ditakdir Allah, orang ini meninggal tanggal sekian, hari sekian. Dibuatlah sejarahnya, biar nggak terlalu mencolok, dia meninggal setelah kena virus, atau setelah dimasukin. Ya, itu cuma jangan ketipu, jangan salahkan siapa-siapa. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ada satu riwayat dalam riwayat Imam Qurtubi, riwayatnya menyebutkan malaikat maut, yang dalam bahasa Ibrani disebut Israel, dalam bahasa Arab itu masih diperdebatkan namanya, malaikat maut. Itu datang kepada Allah semacam demo, ya Allah. Jadi ternyata malaikat maut ini punya sisi yang lembut juga. Apa kata dia? Ya Allah, jika engkau membiarkanku mencabut nyawa makhlukmu, maka semua makhlukmu akan benci dan takut kepadaku. Terus gimana? Tenang, malaikat maut, kata Allah. Aku akan ciptakan asbab-asbab, sebab-sebab, kejadian-kejadian yang dengan kejadian itu orang terlihat dia meninggal setelah kejadian itu, padahal itu kerjaan kamu. Ini malaikat maut setiap hari mandang kita, Pak. Bapak dipandang semua setiap hari. Kalau dia berkedip, mati kita. Ini gampang sekali bagi malaikat maut untuk mematikan kita. Dia sudah punya tanggalnya semua, tanggalnya, detiknya. Ya, jadi kalau ada kawan kita meninggal karena virus, bukan karena virus itu yang membunuh dia. Banyak kok orang kena virus di luar sana, nggak mati-mati kok. Ya. Kawan kita tiap kali ada virus ini D3 ya, kena terus, Pak. Nggak mati-mati. Positif terus dia, nggak mati-mati. Karena emang takdir dia belum mati dengan virus itu. Mungkin dia mati nanti. Ini wanaksin minal amwal. Tapi orang kan nggak sabar. Orang kemudian menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ya. Wathamarat. Nanti akan ada juga ujian paceklik. Kurangnya buah-buahan, kurangnya bahan makanan. Nanti orang nggak akan sabar. Ya. Berarti ada berapa perangkat-perangkat alat uji kesabaran. 1, khauf, berarti psikis. Ju, fisik, lapar. Harta berkurang, berarti fisik, materi. Al-anfus, juga fisik, manusia. Jadi ujian terberat itu justru psikologi. Ya, psikologi kita yang dihancurin. Maka dimulai dengan kata khauf.
lapar nomor 2. Maka hati-hati konsumsi berita. Alhamdulillah saya sudah nggak nonton berita, Pak. Kalau orang ngasih tahu, kamu udah lihat belum berita ini? Baru kita cari di YouTube. Jadi saya nonton berita itu lah di YouTube. Jadi nggak mau membuat kita terpapar setiap hari dengerin berita. Itu kan konyol orang hidup hari ini. Ya, menurut saya itu kekonyolan. Untuk apa dia dengerin sesuatu yang nggak penting dia dengerin? Kan buang-buang memori. Ngapain nggak dengerin Quran aja, dengerin ngaji aja? Ya. Kan sama aja kan dapat berita. Ini berita dari Allah, ini berita dari makhluk. Pilih mana? Ya, alhamdulillah kayak dunia ini lebih nyaman. Jadi waktu pandemi lagi ramai, saya nggak mau dengerin. Makanya kita waktu itu udah hidupin masjid ya. Sama beliau nih kita hidupin masjid nih. Ya, orang-orang bahlul sekomplek ini. Orang pada takut kita buat majelis di sini. Ya. Ada berapa orang itu Pak? Ya. 5 orang ya. Ini beliau nih, Pak mantan RT kita. Juga sama. Ya, ada satu lagi yang Pak Guru mana nih Pak Guru nih? Pak Rohman. Nah, itu dulu kita bareng-bareng tuh. Ya, ini akan terjadi terus. Jadi jangan dikira ini cuma terjadi di masa lalu. Besok terus Pak. Jadi bukan karena WHO yang ngomong. Jadi saya tadi menggambarkan begitu, bukan berarti saya benci juga sama WHO, enggak. WHO itu dan teman-teman dia, teman-teman gelapnya dia itu, ya ini bagian dari realnya. Ini ayat tertulisnya, mereka itu ayat nyatanya. Nyatanya memang ada begitu. Ya. Dan syukurnya orang Indonesia ini kan makhluk paling santai sealam semesta Pak. Bukan sedunia, sealam semesta. Langit aja tegang Pak, di sini santai aja. Paling santai alhamdulillah. Jadi kita ini punya habit kesantaian yang di atas rata-rata. Kawan-kawan kita di Singapura aja itu mereka sangat disiplin. Disiplin itu bagus tapi terlalu disiplin tegang juga ya. Kita ini ya jujur aja, kita kan nggak disiplin. Benar nggak? Tapi kita hidup itu justru dari ketidakdisiplinan itu Pak. Ya. Maka mohon maaf, saya tidak suka membandingkan negara kita dengan negara jiran, dengan negara Amerika, Prancis, Jerman. Saya nggak suka. Kemajuan kita justru dalam kesantaian itu. Jadi jangan kemudian mengatakan, oh Indonesia ini begini ya. Ya, kamu nggak tahu inilah power of Indonesia, Indonesian ya. Indonesian power lah ya, al-quwah, al-Indonesia. Kekuatan orang Indonesia itu di santainya. Bapak coba lihat orang Indonesia jalan. Lihat orang jiran jalan, beda Pak kita jalannya. Benar nggak? Maka sekarang muncullah istilah kaum rebahan. Waduh, Masya Allah. Itu kan bahasa lain dari kesantaian. Dan saya menikmati itu ya. Tapi sesantai-santainya dia harus punya waktu serius. Nah kita serius tuh nggak usah tunjukin amat ke orang ya. Saya masa-masa serius saya sudah lewat. Itu masa-masa kuliah. Kita kuliah saya sangat serius. Saya kalau nggak perlu saya nggak temenan. Jadi saya temenan cuma sama orang-orang yang menurut saya perlu. Egois banget kan. Jadi kalau nggak penting udah saya pulang. Pulang dari dulu itu kita cuma baca. Kalau saya agak mumet saya nonton film kungfu. Nanti udah selesai masuk terus. Begitulah terus. Jadi hidup itu kayaknya begitu aja. Cuma emang itu saya niatkan untuk masa depan. Jadi bagi saya biarlah tidak kerja sambil kuliah. Saya sabar dulu duit sedikit. Sabar dulu nggak pacaran kan kawan kita nggak sabar dia pacaran duluan. Sabar dulu ya. Sabar semua orang jalan-jalan kita nggak jalan-jalan. Untuk apa? Saya berpikir masa setelah kita nanti setiap hari itu kesibukan akan nambah. Mumpung masih jomblo belum ada tanggungan kita latih dan alhamdulillah
Ini waktu saya membaca sudah hampir nggak ada sekarang. Tapi alhamdulillah kalau ngajar nggak perlu persiapan lah. Karena yang mau kita ajarin itu yang dulu kita baca semua. Dan saya nggak tahu itu Pak, yang saya baca itu dulu, itu membaca aja. Di kampus sendiri misalnya, karena kesabaran itu, kita diminta mengajar satu materi, dan itu bukan jurusan saya. Tapi saya ingat saya dulu pernah baca 2 kitab tentang materi itu, dan itu cukup untuk bahan ngajar. 2 kitab. 2 kitab itu setebel ini Pak. Kalau dewa ini kan udah dalaman tuh, taruh di kepala kan lumayan. Nah, kalau orang sabar, kesabaran menempa otak, kesabaran orang kalau kita latihan fisik. Kalau orang yang latihan fisik, yang fitness itu, dia kalau nggak sabar, sakitnya tuh. Pegel-pegel Pak. Kita pernah latihan fisik lumayan lama juga, itu sakit badan. Ngangkat berat. Kenapa dia mau sabar? Karena dia melihat ada foto atau melihat ada orang tubuhnya six pack. Saya mau kayak gitu. Dia sabar dengan rasa sakit itu. Maka hari ini dia hanya sanggup 10 kali ngangkat, besok dia sanggup 20 kali ngangkat. Besok dia sanggup 30 kali ngangkat. Inilah hakikat sabar. Orang kalau diuji sekarang 5, nanti diuji 10 bagi dia biasa. Begitulah terus. Nanti kalau sudah 100 kali ujian, melihat yang di belakang baru diuji 3 udah melempem, dia ketawa aja. Baru segitu. Ya. Kalau sekarang ujian saya, ujian ngantuk Pak. Ngantuknya nggak susah datang, bukan gampang ngantuk, susah tidur. Tapi alhamdulillah kalau udah capek-capek banget baru tidur. Malam ini termasuk plus tidurnya. Kita setiap minggu itu keluar. Saya paling-paling cuma dapat 1 jam, 2 jam. Mau tidurnya nggak bisa. Jadi ternyata orang tidur itu harus rileks. Nah, ketemu lo polanya. Oh, harus rileks. Dalam rileks itu kita bisa tidur walaupun cuma beberapa saat. Rileks itu kalau bagi psikolog mungkin dengan cara conditioning. Tapi kita kan belajar zikir. Ternyata dengan zikir itu lebih dahsyat. Gitu. Maka orang yang tidurnya 1 jam, tapi dalam zikrullah itu sama seperti orang yang tidur 8 jam. Ini dia saksinya nih. Ya. Udah nyaksiin kalau kita kurang tidur kita biasa aja. Innama yuwaffas sabirun. Nah, sebelumnya ada lafaz wabasyiris sabirin. Dan beri kabarlah, kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Kenapa? Tadi jika dia kuat diuji sekarang 5, besok dia diuji 10, nanti dia melihat yang 5 itu biasa banget ya. Ini contohnya Bapak nih, melihat anak-anak kita sekolah. Bagi anak sekolah, pelajaran dia sudah musibah besar itu ya. Selama pandemi kita jadi tiba-tiba mendadak jadi guru ya. Nggak pernah kuliah keguruan, tiba-tiba jadi guru. Benar nggak? Makanya marah mulu mana. Guru aja marah Pak, tapi kita ini marahnya berlebihan. Makanya saya memilih untuk tidak ngajar anak saya. Ya. Kita serahin ke ahlinya. Walaupun saya seorang guru, tapi kan saya bukan guru anak kecil. Saya guru mahasiswa. Kalau guru mahasiswa kan kita bisa ngobrol. Anak kecil gimana mau ngobrol? Nah, karena kita, wah ini nggak bener ini. Kok kita memarahin anak sendiri dengan cara yang tidak benar. Tapi kita melihat, iya pelajaran anak kecil itu kan ringan bagi kita, benar nggak? Nah, kenapa orang tua bisa marah ke anaknya waktu ngajar? Karena dia punya pandangan, ini kan mudah, kok anakku nggak bisa paham? Nah, dia memaksakan kemudahan dia pada kemudahan anak. Berarti dia nggak menerima realita. Kalau anaknya masih anak-anak. Jangan hukumi anak itu dengan hukum anak remaja atau dewasa. Jadi kalau nggak sanggup ngajar anak, serahin ke orang, ya. Serahin ke guru. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira lah orang-orang yang sabar. Orang sabar ini pasti dapat farhan nanti, kebahagiaan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan ajrahum, balasan mereka, reward bagi mereka, bighairi hisab, unlimited.
unlimited, tanpa ada lagi hitungannya. Jadi kalau orang sedekah ngasih 1 dapat 10, ikhlas sedikit 700, ikhlas bener, nah itu ikhlas, terlalu ikhlas, puncak ikhlas itu sama dengan sabar, itu unlimited. Jadi kenapa ada orang-orang kafir non muslim dia dapat keberkahan dari usahanya? Karena dia mau memberikan promo. Promo itu kan bagian dari memberi. 1 dia memberi, dia dapat 10. Itu kaedahnya. Jadi siapa saja di muka bumi ini yang memberi, bakar duit istilahnya, ya, maka dia akan dapat 10 kali kelipatan keberkahan, mukmin ataupun kafir, sama. Karena itu dalam bab rahmaniyah Allah. Allah ini kan ada Rahman, ada Rahim sifatnya. Rahman untuk semua makhluk. Nah, mereka tuh dapat rahmannya. Maka dia promo. Orang kita yang muslim kan enggak. Barang bagus tapi enggak pernah promo. Akhirnya enggak laku-laku. Begitu juga dalam hal-hal beragama, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dulu saya dilatih oleh guru saya untuk zikir awalnya 1000. Terus beliau perintahkan 5000. Terus perintahin 11.000. Terakhir suruh 70.000. Habis itu beliau bilang, udah sekarang mau bebas, mau zikir berapa aja boleh. Jadi ternyata angka-angka ini cuma latihan. Udah zikir, pernah ngitung zikir nggak Pak? Nabi kan ngajarin 33, 100, 70 ya. Itu kan latihan-latihan semua. Pagi 100 itu satu zikir. Kalau kalimatnya ada 5, ada 500. Berarti 500 kali kita melatih. Kalau kalimatnya 10, udah 1000. 1000 kali kita menyebut nama Allah. Ternyata latihan-latihan ini dilakukan oleh istri-istri Nabi. Juwairiyah, Sofiyah, sahabat Nabi, Abu Hurairah. Itu mereka punya alat tasbih untuk latihan zikir. Cuma sekarang orang udah jelas riwayatnya begitu, mereka kemudian karena dari awal sudah anti tasbih, akhirnya mengharamkan itu dan sibuk di situ. Padahal intinya zikir, bukan di tasbih, nggak pakai alat tasbihnya. Jadi kita kadang-kadang gagal fokus. Ya, yang penting itu zikir, masalah cara itu terserah. Boleh pakai tangan, boleh pakai biji, karena itu ditunjukkan semuanya dalam hadis Nabi. Ya. Adapun orang yang melarang, dia salah terjemah riwayatnya. Di riwayat itu kan Nabi ngomong, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdol daripada menghitung pakai tasbih, pakai alat biji? Aku tunjukkan yang lebih afdol. Nabi nggak bilang itu tidak benar, kamu nggak boleh pakai biji tasbih, enggak. Nabi cuma mengatakan yang lebih afdol. Maka muncullah kalam. Tadinya sahabat Nabi baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu zikirnya. Dibaca oleh beliau, istri Nabi Juwairiyah dan Sofiyah 4000. Jadi bijinya 4000. Itu biji ditumpuk 4000 Pak. Dulu kan belum ada, belum digabung pakai tali dulu. Jadi belum minat subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah 4000 biji tasbih. Ternyata dalam ilmu zikir, jadi ilmu zikir ini beda dengan ilmu fikih. Ilmu zikirnya ada kurikulumnya. Kurikulum pertama menghitung. Hitung dulu, sabar nggak hitung. Setelah istri beliau matang dalam menghitung, maka beliau mengajarkan kurikulum berikut yang lebih tinggi daripada menghitung. Nih zikirnya. Subhanallah bihamdi ada khalqihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Engkau jika baca ini sama dengan zikir 4000. Jadi dalam bab tentang keilmuan zikir ada satu zikir kelipatan 4000. Jadi saya ngitungnya satu lafaz ini sama dengan 4000, bahkan lebih. Tapi sebelum sampai ke situ kita harus ngerti dulu, jalanin dulu yang ini. Gitu. Kami dulu dapat tugas meneliti hadis. Kalau sekarang kalau tahu caranya Pak, meneliti hadis cukup pakai Google. Di Google itu nggak selamanya juga jelek ya. Ya kalau bagi saya peneliti itu hadis-hadis itu kita teliti. Awal-awal saya dulu belajar meneliti hadis
Itu manual. Masuk ke perpus, cari pengarangnya, kumpulkan 10 kitab. Kita cari satu-satu, manual. Dan itu nikmatnya bukan main. Kesabaran mencari itu, nggak tahu ada apa istilahnya, kalau orang bahagia itu hormon endorfin apa namanya, ya tiba-tiba itu terasa ada kecanduan di situ. Jadi orang olahraga itu kan badannya kemudian mengeluarkan hormon itu, hormon bahagia. Sama dengan orang berlelah-ria dalam bekerja, berpayah-payah dalam meneliti, dia akan mencoba, akan merasakan itu. Lalu kami baru menggunakan aplikasi. Dulu belum ada di Google, belum banyak. Pakai aplikasi. Terakhir sekarang aplikasi itu udah masuk ke Google, Play Store segala macam. Tinggal search langsung keluar. Kalau nggak tahu kaidah awal, kita nggak bisa mengetahui ini hadis gimana. Karena di Google banyak sekali. Sama kayak orang ahli saham melihat yang itu dia ngerti kan, nah, pasang nih, kan gitu. Kami juga gitu Pak. Kalau sudah mengerti manualnya, yang ini nanti ketahui, ini hadis ini sahih, ini nggak sahih. Cuma sekali lihat cukup. Seperti dokter yang mengerti medical check up. Kalau kita ngelihat hasil medical check up, ngerti nggak? Nggak ngerti. Tapi kalau dokter, oh kamu jantungnya masalah. Kayak dukun aja dia. Ya. Kalau orang Cina dulu kan pegang tangan. Oh ini livernya masalah nih. Jadi medical check up-nya beda-beda cara. Sama, orang yang sudah belajar sabar dalam alat-alat yang manual ini, dia akan mudah mendapatkan yang itu. Ini yang disebut wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Lalu ada ayat walaman, ini belum masuk hadis nih ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh orang yang sabar wa ghafara ini mengampuni. Allah itu kan ghafur. Nah inilah ayat yang mengajarkan Allah itu punya nama sabur, ghafur. Sabur penyabar, ghafur pengampun. Lalu dijadikan kata kerja, ini dia. Jadi Allah itu nyuruh kita meniru sifat-sifat dan namanya yang pantas ditiru. Nah, ini di sini ada dua yang ditiru, sabar dan ghafar. Allah itu menyebut dirinya sabur. Maksud Allah penyabar itu apa? Allah setiap hari dikhianati, Allah setiap hari ada orang yang kurang ajar sama Allah, banyak nggak? Tiap hari. Allah sabar nggak? Allah sabar. Masa kita nggak sabar? Ya, maka kita ini kalau ada orang kurang ajar sama kita, jangan langsung ditanggapin. Ya, biasa aja Pak, santai aja. Ya. Ada orang ngata-ngatain kita. Oh, kalau sekarang ngata-ngatainnya, kalau Bapak sudah masuk YouTube, di YouTube ntar orang ngata-ngatain kita. Kalau Bapak masuk Facebook, di Facebook orang ngata-ngatain kita. Kalau udah masuk TikTok, di TikTok tuh. Cuma TikTok ini kan sudah ada yang kata-kata kasar dihilangin. Ya, kata-kata apa ekstremis itu dihilangin. Cuma yang jorok-jorok masih banyak. Nah, kalau Bapak masuk Instagram, di Instagram orang ngata-ngatain. Itu udah biasa, cuma beda alam. Ini kan ini zamannya. Orang jalan-jalan kemana, ke luar negeri, sama tetangga sini gak kenal. Ini gak? Punya teman banyak di alam maya, ngobrol sama tetangga gak pernah. Kita masih ngobrol Pak Erwin. Alhamdulillah. Aneh, ini zaman aneh udah. Maka kesantaian ini harus dijaga Pak. Ya. Ya. Selamat hidup santai, masa depan cerah. Inna dzalika lamin azmil umur. Orang yang suka sabar lalu memaafkan. Nah, memaafkan, memberi ampun itu kan karena santai. Udah santai aja, kan gitu. Orang ini punya azmil umur. Dia punya inti-inti dari suatu urusan. Maka Nabi ulul azmi sifatnya dua, sabara, ghafara, sabar dan memaafkan. Jadi nggak ada Nabi ulul azmi kecuali dia dapat dua ini. Nabi Nuh 950 tahun Pak. Yang ngaji itu cuma beberapa orang sama beliau. Ya.
Jadi saya kalau di komplek orang ngaji segini, saya udah bersyukur bener udah, ya. Karena Nabi Nuh, Masya Allah, ya. Tapi namanya harum kan sampai sekarang. Kalau ujian ustadz itu Pak, di luar rame, di sini enggak, makan hati. Nah, tapi karena saya sudah biasa sepi dari dulu, itu biasa aja. Ya. Dulu yang ikut cuma 1, 2, 3 kita baca dulu. Ini biasa aja udah. Maka orang kalau langsung terkenal itu bahaya. Kan sekarang banyak orang yang nggak sabar untuk syuhrah. Nah, ini kalau terjadi maka adalah ustadz stres. Pernah udah ngeliat ustadz stres belum? Saya udah ketemu ada ustadz stres, gila udah miring. Ngomong-ngomong sendiri kayak ceramah sendiri. Pengen terkenal posting sendiri. Ya, nge-like sendiri. Lah nggak ada yang like. Paling teman dia aja, ponakan dia. Kita itu nggak usah berpikir ke sana. Kita itu berpikir apa yang bisa kita buat. Nah, mau sabar di situ, maka disebut punya azam. Nah, Nabi Nuh itu disebut Nabi Ulul Azmi karena dia nahan itu 900-an tahun. Ya. Kita baru punya anak berapa tahun udah menghardik-hardik anak aja ya. Baru punya istri berapa tahun udah bilang istri durhaka. Baik, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ini orang banyak nanya, cara khusyuk gimana? Nah, coba lihat ayatnya. Ista'inu, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Bukan salat dulu, sabar dulu. Sabar dan salat. Sabar berilmu, sabar ngaji. Ini banyak sekali yang minta talqin zikir sama saya. Kita bilang, metode saya ngajar bukan langsung talqin. Talqin zikir itu membimbing orang membaca nama Allah. Enggak, yang pertama itu ngaji dulu. Sabar dulu ngaji. Karena orang yang sabar bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, sholat khusyuk enggak? Jadi cara khusyuk bukan dengan cara aneh-aneh. Sabar aja. Sabar ngaji, sabar zikir, sabar ngaji, sabar mujahadah, sabar khidmah. Kalau sudah sabar semua, takdir langsung bersama Allah. Karena orang sabar itu selalu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah 193. Jadi metode khusyuk paling cepat, sabar. Gak perlu belajar thariqat aneh-aneh. Gak perlu belajar pelatihan ini, pelatihan itu. Sabar aja. Tapi sabar versi Allah, bukan sabar versi kita. Kita kan sering ngomong, aku udah sabar tapi kok enggak, berarti belum sabar. Ya, orang sabar nggak ada ngomong begitu. Terakhir, berarti kita baru nyampe di ayatnya, tapi ini ayatnya sudah dahsyat ya. Walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan selalu menguji kamu, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sehingga kami mengetahui. Na'lam, kalimatnya pakai na, kami di situ sebenarnya bukanlah Allah semata, tapi malaikat, wali-wali Allah, nabi-nabi Allah tahu kalau kamu ini pejuang atau orang-orang yang sabar. Ya, mumpung belum perang, ini kan belum perang Pak. Nanti itu perang itu urusannya urusan perut. Negara sama negara bisa invasi nanti. Asbabnya bisa virus, disebar, segala macam. Makanya kita udah melihat gejolak itu sudah mulai muncul. Dan negara-negara yang sudah mulai sadar, mereka baca prediksi yang bagus. Mereka sudah bisa mempersiapkan militernya. Walaupun tukang komentar ya, yang ada di YouTube, sosial media mengatakan sekarang perangnya perang opini, enggak, nanti bakal ada perang fisik. Dan itu Nabi yang ngabarkan. Nabi yang ngabarkan akan ada perang fisik. Ya, jangankan itu ya. Kita aja kalau berperang sama perut, mau perang dengan ini kan kita mirip perang dengan perut. Ya, mau tonjokan orang sekarang berani. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan sungguh-sungguh kami akan selalu menguji kamu, sehingga
para nabi, para wali, para malaikat tahu siapa di antara kita yang pejuang mujahidin, siapa di antara kita yang sabirin. Ya, mujahid artinya orang-orang yang berjuang. Berjuang sekarang itu beda dengan berjuang nanti. Orang yang sabar perjuangannya sekarang, dia lebih afdol daripada orang yang sabar nanti. Sama dengan orang yang hijrah sebelum Fatu Mekah dengan orang yang hijrah setelah Fatu Mekah. Fatu Mekah ini kan penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah. Itu beda. Nah, orang-orang yang sudah mulai sadar sekarang ini, itu beda apa dengan sadar ketika nanti sudah mulai kacau. Ya. Nah, mumpung belum ada paceklik yang panjang. Kalau kata ahli ekonomi, kata ahli bahan bakar, 2030 bensin habis. Kata orang bisnis biasa, untuk memajukan mobil listrik. Ya, kata orang bisnis. Tapi ini real, Pak. Ini real. Hitung-hitungan ahli pengamat tentang kekuatan bahan bakar di dunia, itu belum ketemu lagi lumbung-lumbung baru yang bisa mengcover 50 tahun ke depan. Ini kuatnya semua negara paling 10 atau 15 tahun ke depan. Jadi 2030 bacaan mereka bensin habis. Maka mobil-mobil nanti pakai listrik. Itu kan bahasa mereka. Kalau dalam bahasa agama lain. 2030 barangkali itu adalah awal dari hidup manual kembali. Ini versi saya, Pak. Nggak tahu kalau yang sahihnya ya. Ini kan versi kita membaca gejala-gejala alam. Ya. Ini bukan berarti bahan bakar habis begitu saja. Efeknya besar. Maka mulai sekarang, mulai latihan kesabaran. Yang pernah hidup di masa kecilnya manual, nanti akan mengalami itu lagi. Dulu masa kecil merasa hidup itu panjang, nggak, Pak? Kenapa panjang? Karena semua yang kita lakukan manual, rigid. Sekarang kenapa terasa panjang, cepat? Karena semua orang sibuk. Semua kita ini sibuk mengenai handphone sekarang. Jadi tidak ada hari tanpa handphone. Itu Allah cemburu itu. Kalau Allah punya Qurannya jarang dipegang. Bener gak? Kita tidur aja ditemenin. Ya, bangun tidur yang pertama dicari bukan bini, bukan suami. Ya, yang pertama dicari HP. Cemburu gak, Mas? Ya, Pak, istri kita bangun yang dicari handphone. Gak cemburu ya? Oh, kalau saya cemburu. Tapi mau gimana lagi ya? Kita ini cuma ke Indomaret di depan, naik motor, benar nggak? Gimana nggak mau sehat? Ya, wajar kemudian asam urat. Ya. Betul-betul aneh Pak hari ini, bener-bener aneh. Ini kan lagi naik nih, zaman-zaman rebahannya lagi naik. Nanti ada muncul turun. Dan 2030 itu kalau prediksi pakar-pakar itu, kalau versi saya adalah awal dari manual. Kalau versi mereka kehabisan bahan bakar. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di hadis dikatakan as-sabru dia, sabar itu pelita. Maksudnya di saat orang semua panik, orang sabar dia otaknya masih terang. Kalau kita lampu padam gimana? Panik. Orang sabar lampu dunia padam, dia masih tetap sabar. Ya, kira-kira demikian kajian kita pagi ini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah istiqomahkan ya. Semoga bulan depan masih bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namut wa ilaika nusyur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.